56. Boleh, Mbak. Boleh, Mbak. Gimana? Oke. Sebelumnya ini teman-teman udah sampai mana? Udah sampai bab 5? Bab 4, Mbak, biasanya. Bab 3, Mbak. Bab 3 masuk. Berarti ini coba jelasin yang bab 5 dulu ya. Sebabnya sama kan, udah pernah lihat masalahnya kan? Sama, Mbak. Oke. Yang bab 5, 5.1. Pokoknya di bab 5 ini udah ada hitungannya, udah diketahui, kita udah mulai ngitung, nggak sih? Udah mulai ngitung debit-debit gitu. Ini juga harusnya udah di sini juga. 5.1 isinya tentang pembagian zona dan layout perencanaan dan daerah layanan. Nah, ini teman-teman kecamatan atau kelurahan? Kelurahan, Mbak. Tapi 5 kelurahan. Oh. IKK. Ya, kelurahan ya. Di kelurahan teman-teman nanti dibagi di kelurahan. Berarti satu kelurahan ada saluran primer gitu. Enggak, Mbak. Maksudnya Kecamatan Banyumane cuman beberapa kelurahan. Oh, gitu. Oh, IKK maksudnya. Oh, iya. Nah, di sini menentukan ini tuh bakalan pengolahannya tuh bakalan onsite atau offsite. Nah, di 5.1 ini mau diterangin kita tuh bagi onsite bagi offsite itu berdasarkan apa sih gitu. Sebenarnya udah tahu belum onsite offsite itu apa? Kalau onsite itu setahu saya kayak septic tank gitu. Terus itu kayak IPAL komunal gitu. Benar. Kalau onsite itu benar tadi yang di rumah masing-masing atau mungkin IPAL komunal. IPAL komunal cuma se-RT, nah itu juga onsite. Kalau offsite dia ada jaringan perpipanya diolah di IPAL komunal yang lebih besar. Gitu. Menentukannya itu berdasarkan yang pertama topografi. Topografinya dia lebih baik datar. Lebih disukai yang datar kalau untuk yang offsite gitu. Jadi karena nanti bisa karena kan ini limbah ya, limbah tuh beda sama air bersih. Limbah lebih disukai dia pengalirannya tuh secara gravitasi, beda dengan air bersih yang dia bisa pakai pompa. Nah, ini karena limbah lebih disukai pakai gravitasi, jadi lebih disukai yang topografinya rendah. Nah, topografinya datar. Terus zona prioritas itu nanti lihat di RT RW. Di RT RW itu daerah itu tuh masuk zona prioritas yang apa sih? Nanti coba dilihat aja. Jadi nanti ada yang namanya pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan. Nah, IPAL kalau kelurahan atau kecamatannya itu masuk pusat pelayanan kota, nah dia lebih disukai buat offsite. Kemudian kepadatan penduduk. Kepadatan penduduknya harus lebih dari 200 jiwa per hektar. Terus tingkat pendapatan penduduk lebih disukai yang pendapatannya tinggi. Beda sama air bersih. Kalau air bersih kan emang semuanya butuh. Tapi kalau pelayanan limbah itu kan biasanya cuma orang-orang yang istilahnya punya uang lebih buat mau bayar iuran
bayar pengolahan air limbah gitu. Itu sih di sini mulai ditentuin kelurahan kita tuh masuk dia bakal on-site atau off-site. Nanti bakal ada tabel kayak gitu. Jadi bisa dibaca sendiri sih. Itu 5.1. Ada yang mau tanya? Mau nanya Mbak, kan Mau nanya. berarti tadi mau padahal aku dulu. Kamu dulu, Hel. Oh iya, jadi kan Mbak, sebenarnya kan ini kan kita kan tubesnya kan nggak semuanya di kota ya Mbak. Jadi ada juga beberapa teman-teman itu yang kayak biarpun dia di ibu kota kabupaten, tapi kasusnya kayak nggak serame kota di Jawa gitu Mbak. Jadi kalau misalnya memungkinkan untuk nggak kasusnya misalnya sebenarnya nggak memungkinkan untuk onsite, nggak memungkinkan untuk offsite. Tapi kalau misalnya kita onsite, berarti perancangannya nggak pipa-pipa dong, Mbak? Gimana yang kalimat terakhir tadi? Berarti perancangannya kan untuk onsite kan, Mbak? Itu memang bakalan dibuat onsite gitu, Mbak? Gitu. Ada yang kayak gitu. Soalnya kalau dulu di punyaku tuh harus offsite, jadi memang dipilih daerah-daerah yang dia mungkin buat offsite gitu. Berarti tetap diarahin untuk offsite gitu ya, Mbak? Iya, karena kan ya emang belajar ngerancang, Iya. iya ngerancang pembukaan air limbah kan, gitu. Oke, Mbak. Ada lagi? Tadi Fadil mau nanya ya? Iya, mau tanya Mbak, kalau kontur masuk ke penentuan offset atau onsetnya nggak, Mbak? Kontur Kontur masuk, rendah. Oh, masuk ke topografi tadi. Kalau nggak salah ingat ya, konturnya tuh 1% sampai 2%. Tuh ya relatif datar lah. Masuk topografi. oh iya. Terus kalau buat tingkat pelayanan itu nentuinnya gimana ya, Mbak? Tingkat pelayanan. Kalau di aku di 5.1.2 sih, Mbak. Ada nggak ya dulu ya? Apa tuh tingkat pelayanan? Oh, Kayaknya nggak. kalau pindah tuh kalau dulu sih diajarinya sama Pak Arya tuh ini tingkat pelayanannya dilihat dari dia tuh mungkin nggak dipasangi pipa. Jadi waktu mendigit itu kan dari atas ya, kan kelihatan tuh jalan besar, jalan kecil. Nah kalau jalan yang kecil-kecil tuh kemungkinan besar nggak bakal dilayani gitu. Karena kalau pipa air limbah kan dia digalinya pun tuh sampai kedalaman 4 meter kan, udah pernah jelasin kan, sampai kedalaman 4 meter. Nah kalau dia jalannya kecil nggak bisa buat menggali sampai kedalaman 4 meter, dia biasanya nggak dilayani. Nah, itu sih menentukan pelayanan atau nggak dilayani atau tidak dilayani itu dari situ. Kalau tingkat pelayanannya beda kayak SPOM-nya. Kalau SPOM kan air bersih, emang harus dilayani 100% semuanya. Jadi kalau air limbah berdasarkan itunya, mungkin nggak dia dipasangi infrastruktur air limbah. Tuh. Oh iya, Mbak. Menjawab Oke, Mbak. enggak? Menjawab, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ada lagi, Di? Ada ya. Lanjut ke 5.2. 5.2 proyeksi air limbah. Sebelum proyeksi air limbah ini ada proyeksi penduduk. Sebelumnya udah pernah jelasin belum proyeksi geografis sama Pak Arya? Belum, Mbak. Belum ya. Ya, jadi kalau waktu spam dulu itu kan proyeksi ininya pakai
matematis ya, aritmetik sama geometri, terus list buat gitu. Nah, proyeksi penduduk ini bisa sebenarnya ada dua, yang matematis, yang aku sebutin tadi, sama geografis. Nah, kalau Pak Arya itu prefer yang geografis, karena sebenarnya kalau matematis itu kata-katanya kurang bisa memproyeksikan jumlah penduduk di kemudian hari. Nah, yang paling bisa memproyeksikan jumlah penduduk hitungannya anak PWK. Nah, hitungannya anak PWK itu dituangkan dalam RT RW. Nah, RT RW kan yang bikin anak PWK. Anak PWK itu udah ngeplot-plotin, oh daerah sini tuh bakal ada daerah perumahan, daerah sini tuh bakal dipakai buat industri. Nah, katanya kata Pak Arya itu tuh yang paling bisa mencerminkan pendudukan di masa mendatang tuh yang geografis gitu. Karena yang dihitung sama, makanya dulu kita tuh pakainya geografis. Gimana caranya? Kita ngitung per kelurahan. Di gambar yang di kiri ini yang warnanya pink itu kita digit wilayah perumahannya. Nah, yang pink itu semuanya wilayah perumahan. Setelah digit nanti kan ketahuan berapa luasannya kan. Nah, terus di Karangturi, ini di Kelurahan Karangturi ya. Kelurahan Karangturi itu ternyata penduduknya ada ini 3.317 jiwa. Setelah dihitung luasannya ada 25,61. Nah, berarti kepadatannya 131,90, tinggal dibagi. Kemudian dilihat di RT RW 2011-2031, ternyata anak PWK itu meramalkan kalau sekelurahan Karangturi itu bakal jadi wilayah perumahan. Nah, berarti jika kepadatan penduduknya sama, berarti bisa dihitung tuh seluasan itu tuh berapa penduduknya, tinggal dikaliin lagi. Yang kanan itu kan RT RW, juga ternyata 2011-2031 tuh bakal ada sekian luasan. Nih kalau di 2031 tuh ada 29 hektar. Tadinya 25, 29, nah dikaliin sama kepadatan penduduknya tadi, ketemu jumlah penduduk di 2031. Gitu. Itu yang geografis tuh kayak gitu. Jadi kita pakai matematika, aritmatika, geometri gitu. Terus ini kan asumsinya orang-orang tuh bangun rumah secara horizontal. Maksudnya ya ada sepetak tanah terus dibangun rumah, ada sepetak tanah dibangun rumah satu lantai. Padahal di kemudian hari bakal ada tuh yang namanya kayak apartemen. Apartemen itu kan pembangunan vertikal ya. Ya padahal satu sama sepetak tanah tapi dia penduduknya bisa lebih banyak. Nah, itu nanti mungkin dijelasin sama Mas Java nanti. Soalnya aku nggak ngitung itu. Itu proyeksi penduduk dulu. Ada yang ditanyain? Bisa dipahami ya? Bisa, Mbak. Dan seterusnya, ini hitung per kelurahannya. Gitu. Ini baru penduduk. Nah, kalau udah hitung semuanya, gimana? Nah, kalau di pakai RT RW mungkin juga penduduknya tuh bakal menurun kayak ini nih. Yang tadinya segini terus jadi cuma yang biru ini. Nanti dikasih aja alasannya kalau di RT RW itu emang pemukimannya emang daerahnya di RT RW pemukimannya memang menyusut. Itu kemungkinan ada pembangunan rumah secara vertikal. Kalau proyeksi penduduk berarti tinggal menghitung proyeksi air limbahnya. Air limbah 80% kali kebutuhan air bersih. Ya, terus tinggal dikali sama jumlah orangnya.
Oke, gitu. Ini 5.2, ada yang mau ditanyain? Mbak, saya mau nanya. Kan ini ya Mbak, kemarin tuh sempat udah ditanyain ke Pak Arya. Nah, itu pakai proyeksinya apa kan? Nah, itu dijawabnya pakai yang proyeksi wilayah aja. Berarti kalau yang kayak gitu matematisnya nggak perlu dihitung ya Mbak? Iya, nggak perlu dihitung. Oh, Pak Arya kemarin udah ditanyain ya? Iya, udah ditanyain Mbak. Jadinya pakai yang wilayah aja gitu. Berarti nggak perlu dihitung. Ya, nggak perlu dicantumkan. Pak Arya bilang pakai proyeksi wilayah, tapi belum pernah jelasin proyeksi wilayah. Kayaknya belum deh Mbak. Oke. Yang mau ditanyain lagi? Mbak, aku masih bingung buat nentuin IPA komunal di kecamatan aku, Mbak, karena elevasinya kayak naik turun gitu, Mbak, tapi nggak terlalu naik atau turun sih. Boleh dikonsultasiin nggak, Mbak? Atau dilihatin ke Mbak? Lekturnya gimana tuh? Sebentar, Mbak. Boleh share screen nggak ya, Mbak? Boleh. Tapi aku jelasin yang 5.3 dulu ya. Oh ya, Mbak. Silakan, Mbak. Kalian itu tinggal ini kayaknya. 5.3 ini nentuin gimana saluran primernya, intinya itu nentuin ini tuh mau dibawa kemana sih perancangannya gitu. Kalau di Semarang Timur kontur titik terendahnya tuh di bagian ini, bagian merah. Terus di sini tuh emang ada sungai besar, jadi dulu rencananya pipa primer itu bakal ada di tepi sungai. Terus IPA komunalnya ada di titik yang paling rendah. Nah, dari saluran primer itu terus direncanain tuh sekundernya yang mana, tersiarnya yang mana. Tapi kalau di 5.3 ini emang cuma fokus ke primernya tuh di mana sih, sama IPA komunalnya tuh di mana. Tuh. Jadi itu aja 5.3, padahal kalau mau serprim silahkan. Sebentar, Mbak. Nah, elevasi aku kayak gini, Mbak. Kayak detak jantung. Jadi gimana ya, Mbak? Apa bagusnya aku buat 3 IPA komunal atau gimana ya, Mbak? Aku masih bingung. Masih belum nerusin sih. Kayak gitu nggak apa-apa sih, itu kayaknya masih termasuk datar deh. Masih masuk datar, Mbak. Paling Tapi pipanya maksimal 4 meter ya, Mbak. Yang dimaksud 4 meter tuh berarti titik tertinggi ini 19 dikurang 4 atau gimana ya, Mbak ya? Maksimal 15. ya ntar itu aku jelasin di bab 6. Itu masih masuk Tapi kalau kayaknya 6 kilo ya, 6 kilo, terus tertingginya 19, terendahnya 16. Masih datar itu kalau dihitung kan berarti 3 meter per 600 meter. Nah, itu masih 1%. Nggak apa. oh, nggak apa-apa, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Mbak mau tanya, Mbak. Iya, silahkan. Kalau arah konturnya nggak searah, itu boleh lebih dari 1 IPAL nggak ya, Mbak? Soalnya
tempat saya ini kan pegunungan, jadi naik turunnya lumayan, terus arah konturnya juga ada yang miring ke kanan, miring ke kiri gitu. Seriusan untuk gunungan? Ya, Oh ya, kayaknya nggak apa-apa sih. Tapi kalau pegunungan gitu emang biasanya bukan offside sih. Itu gimana? saya di Wonosobo. Gitu. Iya, iya nggak apa-apa dua ipal. Tapi nanti coba tanya ke Pak Arya. Terus kalau sama Pak Arya tuh yang penting bisa jelasin dengan kuat gitu. Jangan sampai bingung sama yang kita kerjain. Aduh nggak tahu Pak. Itu kenapa ya Pak alasannya? Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Itu pasti di ini sih. Jadi ya ya bilang aja Pak ini emang kayak gini Pak konturnya itu kalau yang sini tuh ke kiri, yang kalau sini tuh ke kanan. Nggak apa-apa sih kayaknya nanti bilang. Makasih Mbak. Sama-sama. Ya, terus masuk ke bab 6.1 koleksi pertumbuhan penduduk. Ada lagi ya? Ya, ini nggak usah ya matematisnya ya. Kalau misal nanti pemasteran yang kayak gini ada matematisnya, kayaknya lebih baik nggak usah aja sih. Terus ini juga beda-beda sih tiap kelompok gimana buatnya. Ini kalau kelompokku kayak gini. Nanti kalau sama Mas Dava kelompoknya kayak gimana juga nggak tahu. Cara memproyeksikan wilayah tuh yang pertama yang kayak tadi itu buat 5.2-nya. Terus untuk yang 5.1-nya itu kita mengasumsikan di 2031 tuh bakal ada bangunan apa aja sih gitu. Deskripsinya ini kalau dulu dikasih tahu sama Pak Arya sih, rumah tangga tuh bakal ada berapa apartemen, rumah mewah, rumah menengah, tuh dibedain karena air yang dibuang tuh beda. Terus ya asumsi rumahnya kan juga beda, apartemen ya pertumbuhan ke atas kan, itu tuh beda. Terus industri nanti juga dibedain kecil terus industri kering, kalau besar industri kering terus kecil industri basah tuh mungkin kayak kain industri makanan tuh, terus besar basah bisa dikira-kira kira-kiranya dari mana Mbak? Kira-kiranya dari Google Earth biasanya. Ini kan 2018 kita lihat di Google Earth, ini benar-benar lihat di Google Earth sih. Jadi dilihat dari atas, oh ini rumah nih, ini rumah yang kayaknya kelihatannya mewah. Oke, rumah mewah ada satu. Oh ini ada apartemen nih, apartemen nih kayaknya kira-kira penduduknya 100. Tuh, terus oh ini ada rumah menengah nih, ada rumah menengah jumlahnya segitu. Itu ngitung sih, itu dulu benar-benar ngitung. Terus kalau misalnya ini individu aku juga, misalnya dulu kelompok A jadi satu kelurahan, ya satu orang hitungnya. Terus sama industri kira-kira oh ini ada di sini ada industri las-lasan. Oh dia tuh masuk ketil apa besar ya. Oh ternyata dia tuh masuk ketil garing. Nah itu dihitung. Dihitung existingnya dulu. Setelah dihitung existingnya dikira-kira ke depannya tuh bakal ada berapa, ini juga kira-kira banget sih, kira-kira banget. Oh di sini ada tanah kosong, ini kayaknya tanah kosongnya strategis deh buat bikin apartemen. Oke, dikasih apartemen satu, berapa lantai, berapa jumlah kira-kira penghuninya. Tuh. Oh ini ada tanah kecil, kayaknya besok jadi rumah deh. Tuh. Kira-kira sih. Ini. Nah setelah dikira-kira jumlah isinya, terus dihitung debit air buangannya. Tuh. Ini enggak lengkap ya ini.
Yang barusan itu ada di Excel ini. Nah, ini di kalian dihitung. Misal apartemennya ada satu, jumlah penduduknya 100. Padahal satu orang itu butuh 120 liter per orang per hari. Berarti kebutuhan airnya sekian. Nanti nanti air yang di bawah itu bakal berapa? Tuh 3 dikali 80 bannya. Kalau yang di ini kayaknya udah langsung hitungannya deh. Kelurahan ini udah langsung ketemu segini tuh hitungannya dari yang Excel tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Yang mau tanya? Oh, masih bingung? Asumsi tiap orangnya bebas kan ya, Mbak ya? Bebas banget. Baik, Mbak. Ada lagi? Itu kalau kelompokku sih, ini kayaknya buat Excel kayak gini cuma beberapa kelompok aja di angkatan yang lainnya ada cara lainnya lagi. Jadi mungkin kayaknya Mas Dava nggak pakai kayak gini. Itu saya lihat. Dipilih mana yang paling mampu buat teman-teman. Terus 6.3 pola defisit aliran. Nah ini sebenarnya udah Excel. Yang di sini cuma berupa contoh hitungan. Sudah pernah lihat Excel kayak gini kan sebenarnya? Sudah lihat, Mbak. Kok jelasnya dulu gimana? Dulu udah dijelasin apa aja kalau yang Excel ini? Kalau ini belum dijelasin, cuman saya udah pernah lihat Excel kayak gini. Ada beberapa versi Excel juga. Kalau ini yang udah disesuaikan sama tugas ini. Kalau yang dari Pak Arya Mentahan itu kayaknya bentuknya agak beda. Kalau yang dari Pak Arya itu memang Pak Arya tuh mendesainnya desain kawasan industri. Nah, kawasan industri kan memang udah teratur banget ya. Kayak dia tuh punya blok ini tuh blok industri, isinya sekian industri. Terus blok ini isinya sekian rumah kayak gitu. Padahal kan kita nggak mendesain yang kayak gitu. Di kelurahan kita pun blok-blok kayaknya juga nggak ada gitu. Jadi ini udah disesuaikan. Yang misalnya nggak pakai blok-blokan. Dan jadi misal nanti ketemu Excel yang ini yang kayaknya di sini ada tulisan blok gitu. Nggak ada. Excel yang di sini tuh ada tulisannya blok ya, blok A, blok B gitu.
Nah, mungkin sebelumnya ini skema perkiraan di kelompokku dulu. Mungkin biar nggak bingung, jadi ini emang dari sekunder terus primer, ada sekunder, primer. Nah, bikin Excelnya ini urut jaringannya tadi. Yang pertama berarti row pertama, baris pertama pipa 1 S2, terus nanti baris kedua P1, P2, baris selanjutnya S3, S4, baris selanjutnya S5, F6, baris selanjutnya P2, P3, dan seterusnya. Jadi ini buatnya urut. Mbak, izin bertanya. Boleh? Untuk slop itu minimal sama maksimalnya berapa ya, Mbak? Ya, nanti aku jelasin. Baik, Mbak. Ada lagi? Ya, langsung jelasin ya. Dari pipa pertama S1, S2 itu tadi penomorannya, dia di kelurahan apa, panjangnya berapa, jumlah penduduknya tuh dilihat dari Google Earth, dari digitasi. Makanya ada Excel yang ini, kasih kelurahan. Kelurahan Tegasari. Nah, di Excel-nya pun ngitungnya tuh yang aku maksud tadi, ngitungnya tuh per segmen pipa. Jadi di pipa dulu, terus baru dihitung rumahnya. Nah, rumah yang di depannya ada segmen pipa S1, S2 tuh ada berapa sih? Nah, makanya kita bisa ngitung jumlah penduduknya, jumlah penduduk yang dilayani pipa itu tuh berapa dari sini. Oh, di situ tuh ada 5.225 penduduk. Debit yang bakal dihasilkan, debit keuangan yang bakal dihasilkan tuh 5,12. Tuh dapat debitnya dari situ. Nah, makanya ini kan 5,12. Ada Excel yang lain lagi. Tapi kurang tahu gimana penjelasannya ya. Tapi sih aku saranin pakai yang kayak gini. Soalnya kalau yang ya, Albit nanti nggak tahu dia Mas Javan jelasinnya kayak gimana. Ada Excel. Oh iya. Jadi kemarin tuh Pak Arya bilangnya buat jumlah penduduk itu bagus itu ngedikit sendiri, jadi kayak dihitung-hitung Mbak. Nah aku tuh bingung kalau misalnya ngitung rumah itu gimana caranya gitu loh Mbak, ngitung rumah sesuai Google Earth-nya. Ya itu kita juga kayak gitu, bingung gimana tuh ngitung rumah dari atas kan kelihatan kan rumah atap. Maaf Mbak, suaranya hilang. Halo, kalau sekarang kedengeran nggak? Udah kedengeran Mbak. Sudah Mbak. Sampai mana tadi ya? Yang ngitung rumah Mbak. Oh ya. Sampai ngitung rumah. Udah dari ngitung rumah nanti ketemu Ki rata-rata. Terus ada sel FPIC.
faktor puncaknya kalau di spam itu udah ada ketentuannya ya, kayak 1,15 sampai 1,5 kalau nggak salah. Nah, kalau di PAB ini ada rumusnya. Ntar ngeling sendiri, ngeling dari jumlah penduduk. Terus Kipik, ya kira rata-rata kali FPIK. Terus apa lagi? Mbak Safira mau Oke. nanya, kalau yang FPIK itu kan kita ada yang ada yang per segmen, maksudnya yang misalnya dari ujung sekunder sama ada yang primernya. Nah, kalau yang primernya itu berarti pakai jumlah penduduk yang kumulatif ya, Mbak? Sebentar aku lupa. Mana ya? Iya, pakai yang kumulatif. Ini ada Merin lagi, Bang. Iya, Mbak, ikut lagi, Mbak. Kemarin udah. Soalnya mau ini kan kemarin saya coba ngerjain ya, Mbak. Terus masih ada yang ya itu yang kayak kurang yakin, Mbak. Jadinya mau ikut lagi. Hehehe. Oh iya. Pakainya yang kumulatif kalau primer. Jadi semakin besar penduduknya, dia efeknya semakin kecil. Mungkin besok dijelasin kenapa kayak gitu, aku lupa penjelasannya. Nah, itu udah kan sampai Q. Nah, terus kita masuk ke ini yang slope itu istilahnya. Nah, dari tinggi tanah S1, S2, S1 tuh tinggi tanahnya 9, ini dari Google Earth. S2, 7, ini juga dari Google Earth. Nah, penanaman pipa awal itu pasti 1 meter dari tanah, 1 meter di bawah tanah. Jadi S1 9 berarti di bawahnya 8. Terus HP akhir itu hasil perkalian dari slope. Jadi kita nentuin slope-nya. Slope-nya kita menentukan. Yang kita tentuin itu slope-nya. Slope-nya kita pasang misal 0,003. Kalau nggak salah ingat 0,001 sampai 0,01 sampai 0,01. Kemarin Pak Arek bilangnya 0,3%, Mbak. Oh gitu. 0,003. 0,03 itu minimal ya. 0,03 berarti. Kan 0,3% ya. Oh iya. Itu minimal ya. Iya, kemarin Pak Arek bilangnya gitu sih, Mbak. Itu berarti 0,3%. Ya, itu terjawab. Oke. Terus ya aku 0,2 ya. Nggak tahu. Nentuin slope pipanya. Oke, nentuin slope pipanya. Nah, setelah nentuin slope pipanya, nanti HP akhirnya tuh bakal kehitung. Nah, dari slope pipa nanti bakal ketemu diameter teoritisnya berapa, dipakainya nanti ditentuin yang paling mendekati. Terus levelnya nanti dia ngitung sendiri, Q-full-nya ngitung sendiri, Kipik per KF-nya ngitung sendiri. Nah, yang mencari itu yang D per D sama ini, D per D sama V per V. Itu diambil dari grafik nomograf. Sebelumnya udah lihat grafik nomograf itu kayak apa? Korea udah pernah nampilin belum? Sudah, Mbak. Udah pernah. Terus dijelasin apa sama Pak Arya? Nggak ngerti, Mbak. Nggak ngerti. Kamunya yang ngerti apa? Emang nggak jelasin? Tanya? Apa aku yang waktu itu belum paham sih, Mbak, sampai sekarang. Mungkin teman-teman lain ada yang udah ngerti. Kalau dari Pak Aryanya sendiri belum pernah jelasin, Mbak.
Udah tahu. Tapi di bukunya sih ada. Sebentar. Setahu saya sih kayak Ki per Ki, terus D per D. Setahu saya gitu, Mbak. Ini kelihatan nggak ya share screen-nya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Udah kelihatan grafik kan ya? Kalau konsepnya, konsep kenapa sih ada Q per Q, ada D per D itu udah pernah dijelasin belum? Belum. Belum. Belum, Mbak. Oke, ringkasnya. Pipa air buangan tuh beda sama kayak pipa spam. Kalau pipa spam itu kan pipa tertutup, aliran tertutup. Kalau pipa air buangan dia tuh masuk aliran terbuka. Meskipun dia di dalam pipa, dia masuknya aliran terbuka. Kenapa? Karena pipa dalam pipa air buangan tuh nggak boleh terisi penuh. Dia harus dia nggak boleh terisi penuh lah, intinya nggak boleh terisi penuh. Karena emang aliran yang nggak bertekanan, dan kalau terisi penuh nanti padatannya kemungkinan besar nggak bisa karena padatannya nggak bisa mengalir. Ringkasnya kayak gitu, nggak boleh terisi penuh. Makanya ada yang namanya Q-full, ada yang namanya V-full. V-full tuh berarti pipa kecepatan pipa ketika dia terisi penuh. Q-full berarti debit pipa ketika dia terisi penuh. Nah, padahal kan nggak boleh pipa air buangan tuh terisi penuh, dia alirannya harus terbuka. Makanya kita cari berapa sih diameter yang tepat yang dia bisa sampai mengalirkan air buangan. Makanya kita perlu cari yang namanya diameter akhir gitu. Jadi makanya tuh kita perlu ngecek tuh yang namanya dipakai ini tuh udah sesuai enggak sih? Dia tuh beneran memenuhi ketentuan enggak gitu. D per D-nya ada ketentuannya juga harus berapa 0, berapa pun. Dan juga ada dikunci di Fepik-nya. Ringkasnya. Besok mungkin jelasin sama Pak Arya lebih lagi. Jadi kalau besok Pak Arya yang jelasin, udah ada gambaran. Nah, cara nyarinya dari Q per Q. Q per Q-nya ketemu misal 0,87. 0,87 ini kita cari di grafiknya. 0,87 itu kira-kira di sini misal. Nah, dari sini kita tarik ke kiri buat nyari D per D-nya. Misal berapa? Dia 0,76 misal. Tulis 0,76. Terus dari titik ini juga, selanjutnya kita nyari V per V. Dari V per V ini kita tarik garis ke kiri sampai menyentuh ini, sampai menyentuh garis V per V. Nah, dari garis ini, dari titik ini kita tarik ke bawah buat nyari berapa V per V-nya. Sini kan tadi. Oh, di sini tuh 1,1 misal. 1,1. Nah, nanti ditulis D per D-nya tadi ketemu 0,76. V per V-nya ketemu 1,1.
Itu bisa diketahui berapa Vpik-nya. Vpik ada range-nya juga 0,3 sampai 3 ya. Ya enggak, Melin berapa kemarin? Gimana, Mbak? Range Vpik. Kalau Vpik itu 0,6 sampai 3. Nah itu 0,6 sampai 3 syaratnya itu. Aku ulangin ya. Mbak, mau Oh nanya, ya? kalau yang Ki peak per Ki full itu rumusnya sama semua ya, Mbak? Iya, sama Maksudnya semua. tiap selnya tuh sama semua kan? Iya. Oh ya. Sebentar. Kok ada yang Iya, yang T ada sama yang R, Mbak? Nah, itu. bentar ya. Ya, oh ya, dulu tuh beda. Bentar, kenapa ya? Oh, kalau yang primer tuh dia pakai Ki yang kumulatif karena Ki-nya kan udah dijumlahin. Ya, ini sih yang dulu bikin ribet tuh. Jadi nggak bisa asal di Oh ya. itu. Oh, nggak berarti ini Mbak, saya mau nanya kalau yang itu kan berarti pakainya Ki kumulatif. Nah, kalau di Ki rata-rata itu sebenarnya misalnya di primer itu di primernya itu kumulatif atau murni Ki primer di segmen primer itu ya, Mbak? pakainya Ki kumulatif. Nentuin diameternya pun dia pakai diameter Ki kumulatif kan. Terus pas nentuin pas ngitung Ki full-nya, pas ngitung Ki peak per Kf-nya dia juga pakai yang kumulatif. Nah itu ini PAB itu emang nggak bisa di drag-drag kayak spam dulu. Gitu. Kalau Mbak boleh lihat yang Ki ini nggak ya, Ki rata-ratanya yang biasa. Itu kalau misalnya di primer, nanti kan waktu ketemu primer lagi itu dia kumulatif dari yang sebelumnya atau enggak ya? Soalnya kalau misalnya dia yang di Ki rata-ratanya kumulatif, itu kan nanti di Ki kumulatifnya jadi besar banget soalnya. Saya agak bingung itu. Gimana? Boleh diulangi? Maksudnya gini Mbak, kan misalnya nih lihat contoh punya Mbak Safira ya, dari yang S1, S2 kan ketemu di nanti bergabung di P1, P2. Nah, nanti kan bergabung lagi sama yang S3, S4, S5, S6 di P2, P3. Nah, di P2, P3 itu Ki rata-ratanya itu murni Ki rata-rata P2, P3 atau ditambah sama Ki rata-rata yang sebelumnya ya, Mbak? Dua-duanya. Jadi pipa primer pun dia punya Ki rata-rata. Primer punya Ki rata-rata. Karena primer dia bisa melayani rumah-rumah di kanan kirinya. Kalau di sekunder ya bisa masuk logika ya, ada pipa sekunder, terus nanti dari rumah-rumah dia langsung menuju pipa sekunder. Pipa primer juga kayak gitu. Pipa primer dia bisa melayani rumah-rumah di kanan kirinya. Nah, makanya dia punya Ki rata-rata. Berarti di pipa primer dia menampung beban air buangan itu dari pipa sebelumnya sama bebannya dia sendiri. Gitu. Jadi pipa primer punya dua Ki rata-rata sama Ki kumulatif. Nah, yang dibuat ngitung yang mana, Mbak? Yang dibuat ngitung yang Ki kumulatif. Karena kan berarti ya emang dia jumlahnya segitu, dia menampung beban tuh segitu, menampung beban dari dirinya sendiri sama menampung beban dari sebelum-sebelumnya. Kalau P2, P3 berarti dia airnya dari S1, S2, P1, P2, S3, S4, S5, S6. Tuh.
Oh, berarti kalau yang di Ki rata-ratanya sendiri, Mbak, yang di segmen P2, P3 itu yang dimasukkan ke Excel Ki rata-rata, itu yang murni yang P2, P3-nya aja ya, Mbak? Iya, betul. Kayak gitu. Oh iya, sip-sip. Makasih, Mbak. Sama-sama. Ya, tadi sampai Fepik ya. Tadi sampai Fepik. Nah, ini yang sekunder dulu ya. Sampai Fepik. Cari data. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Penentuan titik pergi. Tesnya di Perdev sampai ketemu Fepik. Mbak, aku mau nanya tentang pompa malah, Mbak. Oh ya, nanti aja ya. Ya, ini dulu. Ada lagi yang lainnya? Lanjut dulu kali. Ya. Nah, tadi pada dasarnya kayak gitu konsepnya. Di trial and error di slope-nya. Misal slope segini kok fabriknya nggak sesuai, diganti lagi slope-nya. Nah, kalau habis ganti slope, ki sama ki perginya berubah juga. Nyari Deperday lagi, nyari Vaporfly lagi gitu sampai ketemu Fapik yang memenuhi. Berarti mainnya di slope. Karena ada beberapa Excel yang dia tuh nggak main di slope, mainnya di HP awal sampai HP akhir. HP awal dikurangi sekian, HP akhir dikurangi sekian. Nah, itu Excel yang nggak usah dipakai. Tuh. Di, mainnya di slope pipa, nanti ketemunya berapa dalamannya. Pokoknya mainnya di slope pipa sama ini Fapik. Seperti Fapik gitu. Nah, ini kan pipa ya, pipa kan nyambung P1, P2, terus P2, P3. Kalau tentu misal ketemunya di P2 itu 7,6, maka di sel selanjutnya juga 7,6, lanjutin lagi dari sebelumnya. Jadi bukan 8 kurang 1, tapi yang lanjutin yang tadi, dari hitungan yang tadi kan ketemunya 7,61. Berarti P2, P3 mulainya juga 7,61. Nah, ini dihitung lagi slope pipanya mau nyoba berapa, nanti dia bakal ngitung sendiri HP akhirnya. Dan seterusnya. Nah, tadi kan di awal dibilang maksimal tuh 4 meter ke dalam kita nanam pipa air buangan tuh maksimal 4 meter. Nah, kalau lebih dari 4 meter gimana? Kalau lebih dari 4 meter pakai pompa. Nah, ini aku jelasin tentang pompa. Contohnya yang ini. Ini kan harusnya ini ya. Nah, setelah dihitung dihitung kok di titik ini ternyata lebih dari 4 meter. Ketinggian tanahnya 10, tapi HP akhirnya 3,73 nanamnya. Nanamnya 3,73 mdpl. Sebentar. Setelah dihitung ternyata 3,73. Nah, ini nggak bisa lebih dari 4 meter. Gimana caranya? Caranya yang di awal ini kita naikin, kita balikin lagi ke 8 kurang 1. Kita naikin pakai pompa sampai ketinggiannya 1 meter dari atas, 1 meter di bawah tanah. Jadi ini kita baca 7. Nah, 1 di P9 itu 6,59.
0,59 dia nggak sampai 4 meter kan sampai ke 5. Nah, udah berarti itu aman. Berarti pompanya di mana? Pompanya ada di awal P8. Nanti digambar juga dikasih keterangan pompanya ada di P8. Belum ada gambar. Nah, untuk selanjutnya berarti nerusin yang ini 0,59 dan seterusnya. Ya, yang mau ditanyain? Bentar Mbak, coba lihat-lihat lagi. Oke. Yang lain? Mbak mau share screen boleh nggak Mbak? Boleh. Ini udah kelihatan belum Mbak? Udah. Nah, ini Mbak mau nanya Mbak, kan tinggi tanahnya awalnya 64. Terus dia naik itu Udah kelihatan. 68. 64 ke 68. Terus tinggi pipanya gimana Mbak? Gimana? Tinggi tanah awalnya Boleh tuh diulangi. 64. Terus tinggi tanah awalnya tuh 64. Nah, terus tinggi tanah akhirnya tuh 68. Terus tinggi pipanya penanamannya gimana, Mbak? Pakai rumus tadi, pakai dimainin di slope. Itu slope-nya gimana? Punya salsa. Punya salsa. Slope-nya aku itu, Mbak, nggak aku tetapin, tapi kayak aku ngitung dari apa sih tinggi pipa tanahnya itu sama jaraknya. Nah, ini yang aku maksud tadi. Jadi ada dua Excel yang satunya tuh kayak gini. Nah, kita mainnya tuh di slope-nya, yang diubah slope-nya. Yang diubah slope-nya, nanti tinggi pipa akhirnya dia ngitung sendiri. Gitu. Nah, itu kamu misal itu 105. Nah, kayak gitu, bukan kayak gitu. Bukan itu kan berarti kamu ngitungnya 1 meter dari tanah semua kan? Iya. Nah, ya bukan kayak gitu. Ngitungnya dari slope-nya. Kalau misalnya kayak gitu nanti nggak nyambung kan ya. Itu 81 terus mulainya 83. Iya. Oke, makasih Mbak. Iya.
Nggak bisa ya whiteboardnya ya. Ini kelihatan apa di teman-teman? Pen Mbak putih Ini doang. Mbak, Pakai pen aja kali ya. Oh, ini udah bisa. Ini kelihatan apa? Garis, Mbak. Nah, misal ini tinggi, ini misal tanah di pakai ini sih. Misal ini tanah kita belum kayak gini nih. Nah, penanaman pipa awal itu pasti 1 meter di bawah tanah nih, gali. Nah, ini pipanya di sini, titik awalnya. Makanya kita pakai slope biar pipanya tuh lurus-lurus aja gitu. Kalau pakai slope ini kan misal gitu 0,02, titik akhirnya bakal di sini. Kalau misal yang kayak tadi 1 meter dari tanah, 1 meter dari tanah, ya ya dia mungkin malah bakal naik kayak yang ditanyain tadi. Misal 1 meter dari sini, sini, nah 1 meter dari sini itu segini, dia malah bisa naik. Dia mainnya di slope. Makanya di slope. Makanya di sini dikontrol terus. Ini lebih dari 4 meter atau enggak. Nah, terus dari sini kan dikasih slope lagi. Terus, oh ternyata di sini lebih dari 4 meter. Nah, lebih dari 4 meter, makanya dia dinaikkan. Dinaikkan, berarti di sini nanti bakal ada nomor pompa. Nah, namanya bakal ada yang namanya manhole yang isinya pompa. Dinaikkan. Dinaikkan ke atas sampai 1 meter di bawah tanah. Dari sini dia bakal main di slope lagi. Sampai ke sini, sampai ke sini. Oh, kalau lebih dari 4 meter lagi, dinaikin lagi sampai 1 meter dan seterusnya kayak gitu. Mbak mau nanya Mbak. Boleh. Kata Pak Arya yang waktu naikin pompa, gimana ya jelasinnya? Dari pompa dari A ke B kan naik Mbak. Nah dari jalur A ke B itu ada pompa yang ke bawah dulu gitu loh Mbak, ke titik A dulu, baru nanti si A itu ngepompa yang dari arah sebelumnya sama arah naikannya AB itu buat ke B-nya. Udah nggak Mbak? Enggak. Gimana? Gimana ya jadinya pakai pen juga ya? Gimana caranya whiteboard ini? Ya, keren sih pakai pen aja sukanya aku. Kan misalnya kayak gini Mbak. Kayak gini. Pipanya kan berarti turun. Belum kelihatan. Bentar. Oh, bentar. Oh iya, lupa.
Ini udah kelihatan belum, Mbak? Belum sih. Bentar. Udah ada kelihatan. Kan dia turun, terus naik. Nah, pipanya yang bawah kan dia turun, terus naik. Ini pompa. Nah, aduh. Nah, kata Pak Arya tuh pipa yang di sini tuh ada 2, Mbak. Jadi tuh yang di sini turun dulu, karena apa ngelanin dari rumah-rumah yang sini, terus baru si pompa ini tuh dia ngepompa yang dari arah sini sama arah sini baru naik. Nah terus nulis Gambarnya nggak kelihatan, lihat. apanya? Gambarnya cuma ada 2 garis doang. Apa Iya, yang cuma lihat? Mending pakai pen deh, Lid. Coba pakai. Main aja. Iya, pakai pen. Nih. Nah, udah. Nah, udah gini. Kan nih ini tanahnya kayak gini. Nah terus berarti kan ini pipanya turun, terus naik. Ini kan ada pompa. Nah kata Pak Arya itu si pompa ini dia tuh nerima air yang dari turunan ini sama turunan yang ini. Baru dipompa lagi kayak gini, Mbak. Dipompa lagi naik kayak gini. Nah terus cara nulis yang di Excel-nya kayak gimana, Mbak? Halo. Ini suara aku kedengeran nggak sih? Kedengeran. Itu dua-duanya satu pipa, maksudnya pipa primer. Dua-duanya sama-sama pipa primer, dua-duanya sama-sama pipa sekunder gitu. Dia ini primer semua, Mbak. Jadi dia turun yang dari arah sebelumnya kan dia turun. Tapi gara-gara naik kan ada pompa. Dari arah sebelumnya kan turun. Terus naik. Nah, kan ada pompa di sini, Mbak. Nah, pompanya ini dia nerima air dari turunan ini sama turunan yang ini, baru nanti dipompa balik lagi, Mbak, naik kayak gini. Nah, terus cara ngitung yang di Excel-nya kayak gimana? Nggak tahu, aku nggak pernah. Jadi nanti aku tanyain Pak Hari aja deh, Mbak. Maaf ya. Iya, sebenarnya saya Pak Ari aku belum pernah jelasin yang kayak gitu. Kalau dulu sih dijelasinnya kayak yang aku jelasin tadi. Iya. Tuh, maaf ya. Oke, Mbak. Nah, yang lainnya?
Mbak mau tanya, pompanya lagi, Mbak. Nah, kalau di di Excel-nya itu sebenarnya yang diubah HP-nya itu HP awalnya atau HP akhirnya ya? Kalau misalnya kita kasih pompa gitu. Yang diubah yang HP awalnya. Kalau misalnya yang HP akhir emangnya gimana misalnya? Ya enggak sih Mbak, soalnya mikirnya kan itu maksudnya di HP akhir tapi yang di segmen sebelumnya gitu loh Mbak. Soalnya kan elevasinya kalau menurut itu kan aku mikirnya sama gitu. Nah, makanya agak bingung Mbak. Itu naruhnya berarti jadinya di awal tapi segmen selanjutnya ya Mbak. Awal segmen selanjutnya. Awal segmen itu. Misal ini kelihatan nggak ya? Mau lihat Excel-nya Mbak Safira dulu aja deh. Ini dihitung normal. Nah, di titik ini lebih dari 4. Nah, ini misal 8 sama 8 kurangi 4,4 kan dia 3, sekian. Terus di akhir ternyata dia lebih dari 4-nya tuh di sini. Nah, sebelum terlanjur dia dapat 4, tuh ini dinaikin. Oh, jadi yang dikasih pompa itu di yang sebelumnya, Mbak. Di yang sebelum 3,73. Oh ya, Mbak. Nah, ya itu maksud aku yang agak bingung. Kayak gitu. Nah, ada yang mau tanya lagi? Kayaknya udah sih, yang kalau misalnya Excelnya udah fix semua, tinggal ditulis di laporannya. Nanti 3 berarti ngitung debit alirannya di pipa ini tuh debitnya berapa, EBIT-nya berapa. Nah, dimensi saluran pipa dia juga cuma nulis dari Excel-nya. Nah, ini karena saluran terbuka makanya pakai manning kan. Saluran terbuka, nggak kayak spam pakai apa kalau spam lupa. Udah 6.6 ya tadi ya. Terus 6.5 tuh apa nih? Design typical manhole. Nah, sebelum ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang tadi ada yang belum jelas? Atau mungkin nanti pas ngerjain, karena belum ngerjain mungkin ya.
Ini yang manhole juga diterangin. Manhole kayaknya belum dijelasin deh Mbak sama Pak Arya. Seingatku sih. Sebenarnya tuh udah pernah Mbak kayak satu pertemuan gitu tuh bahas manhole. Nah, tapi yang ditunjukin sama bapaknya itu cuman apa yang AutoCAD-nya yang apa yang ada garis putus-putusnya itu. Nah, terus sama video cara bikin manhole. Nah, ya cuman kalau yang penentuannya itu belum. Penentuannya bisa dibaca sih ini nanti penentuannya dia pada jalur saluran yang lurus dengan jarak tertentu. Ini berarti misal pipa itu diameternya 100 berarti jarak manhole-nya ya 125 sampai 150 meter. Berarti per 100 meter ada manhole. Terus pada lokasi sambungan berarti nanti ketemu kayak gini nih, primer ketemu sekunder, berarti nanti dia ada manhole. Belokan itu juga kayaknya ada manhole. Terus di pompa juga nanti ada manhole. Kayak ini ada hijau kecil di tengah ini, karena di sini ada pompanya. Dikasih manhole. Terus sih kayaknya ini bisa dibaca sendiri ya, insya Allah ya. Terus kayak gitu sih, bisa kan ya, insya Allah ngira-ngira bisa dibaca kok. Ada yang mau tanya? Mbak, kalau yang untuk perhitungan pompanya itu, yang sumur pompa tadi, itu kita ngitungnya per pompa yang kita kasih, Mbak, berarti. Boleh diulangi? Kita kan yang analisa perhitungan ini kita berarti ngejelasin per pompanya ya Mbak. Misal nih di tempat kita itu ada 2 pompa gitu. Terus yang kita jelasin itu contohnya aja salah satu atau dua-duanya ya? Contohnya aja. Contohnya aja, yang lainnya tinggal yang lainnya tinggal direkapin. Kalau udah ada ini apa? Excel ngitung pompanya. Belum ada, Mbak. Kayaknya dulu aku bikin sendiri deh. Bikin sendiri apa Mas Ran ya, lupa. Oh, di Pak Arya ada. Oh, ini dulu dari Pak Arya juga, terus disesuaiin gitu. Ya, nanti kalau ini kayaknya mainnya di ini di
panjang lebarnya. Di panjang lebar sumur pengumpulnya biar kedalamannya tuh nggak dalam-dalam banget. Jadi sebelum dipompa itu kan airnya ditampung dulu. Airnya ditampung dulu di sumur pengumpul, baru nanti ada pipa yang ada pompa plus pipanya yang ngangkat ke atas. Kayak gitu. Ini banyak linknya sih, mainnya di ini, di PL ini. Sama, udah sih ini kayaknya ngelink semuanya. Coba nanti dilihat kalau misalnya ada yang bingung boleh tanya lagi. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Ya, ini mau jelasin yang ini. Kan kita tadi ngitung kan per segmen pipa. Per segmen pipa kita ngitung HP awal, HP akhir. Terus P1, P2 juga ada HP awal, HP akhir. Segmen 3 juga ada HP awal, ada HP akhir. Nah, nggak menutup kemungkinan HP akhir dari P1 ini beda sama HP akhir yang dari S3, S4 ini. Misal dari sini slope-nya sekian, ketemu HP akhirnya ya 6,54 misal. Nah, terus dari P1, P2 ketemu HP akhirnya 4,71. Nah, yang dipilih yang paling rendah. Kayaknya kebalik deh. P1, P2 ketemunya 6,54, terus S3, S4 ketemunya 4,71. Nah, dipilihnya yang paling rendah. Tuh, jadi nanti pipanya ya bisa nyambung. Kan udah apa? Diubah HP akhirnya. Tentu slope-nya berubah juga dong. Nah, slope-nya berubah juga nanti balik lagi ke Excel-nya, slope-nya diubah lagi, terus Fabic-nya juga dicari-cari lagi di trial and error. Fabic-nya dicek memenuhi atau belum. Sama kayak ini nih. Ini dari tinggi pipanya dari 8, setelah dihitung ketemunya 5,56. Ini dihitung ketemunya 4,32. Kan dari 4,71 dihitung 4,32. Pilih yang paling rendah kan, 4,32. Nah, slope-nya yang tadinya 0,002 jadi 0,005. Tapi biasanya nggak bermasalah sih, karena ini slope-nya berarti kan semakin curam kan. Nggak masalah, Fabic-nya ya nggak masalah. Lebih malah, bisa lebih. Tuh. Yang mau tanya? Mbak mau mastiin lagi. Nah, kalau yang slope yang kita nentuin itu Mbak Safira pakainya berapa aja ya, Mbak? 0,002 sama 0, berapa ya, Mbak? Kebanyakannya 0,02, 0,003 gitu. Soalnya kemarin tuh saya juga lihat yang ini ya, yang di tempat kakak yang lain itu
ya macam-macam, ada yang pakai 0,001 juga ada gitu. Ada yang ini enggak 0,12345 gitu aja yang gitu enggak? Nggak ada sih, kecil-kecil semua, Mbak. Yang komanya banyak 0,00254 gitu ada enggak? Oh, kayaknya sih nggak ada. Kalau yang saya lihat itu kebetulan lihatnya yang pakainya 0,001, 0,002 sama 0,003. Cuma berkisar di situ aja, Mbak. Nah, itu apa? Saya agak bingung sebenarnya kalau nentuin itu sebenarnya dari mana, Mbak? Ya dari coba-coba tadi sih. Dicoba-coba mana yang sesuai. Ya paling dari diri sendiri tuh punya ya udah nyobanya dari 0,003. Kalau nggak bisa ya nanti dinaikin 0,004 kayak gitu. Tapi kayak gitu. Kalau dari Pak Arya sih pengennya tuh slopnya bisa sama semua, jadi nggak jomplang, nggak yang satu 0,002, yang satu 0, jauh banget 0,006, 0,07. Kalau bisa ya rata-rata berkisar di itu aja. Ini ada pengaruhnya sama debit juga sih. Jadi dulu di kelompokku tuh debitnya kecil banget. Rata-ratanya tuh nggak nyampe 5, jadi cuma 0,1, 0,2, 0,4. Nah itu di asistensi sama Pak Arya, terus disaranin, oh dan itu debitmu kekecilan, debitmu paling enggak tuh ya 2 LPS 3 LPS kayak gitu. Terus kalau dulu kelompokku dinaikin proyeksinya, jadi mereyeksikan ke depannya tuh sampai ketemu debit segitu, sampai ketemu debit 3, 4, 5, 6 gitu, sampai bisa slope-nya bagus, slope-nya rata, terus fabik-nya bisa gampang nyari hijaunya, gampang nyari 0,6 sampai 3 itu. Ya nanti mungkin kalau teman-teman menghadapi masalah yang sama, ya nanti mungkin bisa kayak gitu juga, mungkin debitnya yang kurang. Dulu sebelum diganti debitnya itu juga slope-nya macam-macam banget. Kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi? Terus kalau di HP akhir yang di HP akhir itu, Mbak, kita milihnya pakai slope-nya yang paling besar ya. Misalnya slope tanahnya itu lebih besar dari slope yang kita tentuin. Nah, itu yang kita pakai buat hitungan HP akhirnya itu berarti yang slope tanahnya ya, Mbak? Gimana? Yang di HP akhir itu, Mbak, kan itu ngitungnya pakai rumus kan, ada rumus yang ngeling ke slope. Nah, itu kita itu selalu pakai slope pipa yang slope pipa yang kita tentuin itu, atau kita juga ada yang pakai slope tanah gitu loh, Mbak, di rumusnya itu. Soalnya kemarin saya juga ini sih, Mbak, lihat-lihat itu ternyata juga ada nih, misalnya slope tanahnya itu lebih besar, berarti kan dia lebih nurun ya. Misalnya nurun, dia kan lebih curam. Nah, itu terus akhirnya di HP akhirnya itu yang dipakai itu kalau di tempat Mbak kan misalnya ini yang pakai AD, berarti kan yang slope pipa. Nah, itu ada yang pakainya slope tanah gitu, soalnya slope tanahnya itu lebih besar. Ya pernah dengar juga kayak gitu. Kalau misal ini yang kalau mau pakai konsep ini, konsisten pakai ini aja, pakai yang dipakai slope pipa aja. Kalau misalnya menghitungnya kayak gini.
Kalau misal pakai konsep yang kayak gitu, itu udah beda konsep lagi kayaknya. Itu udah beda konsep lagi. Ya aku pernah dengar itu, temanku juga pakai itu, tapi nggak tahu akhirnya dia gimana. Itu udah beda konsep sih kayaknya. Soalnya kan Kalau misal ada juga yang slope pipanya tuh pakai rumus itu loh Mbak. Jadi kayak angkanya nggak bulat-bulat gitu. Nah itu juga ada yang kayak gitu juga Mbak. nah itu ya kayaknya nggak kayak gitu sih, bukan kayak gitu. Jadi kita mainnya di slope pipanya. Slope pipanya bukan dari perhitungan, tapi kita yang mainin slope pipanya. Kalau yang diajarin dulu sih gitu. Ya ada sih temanku juga yang kayak gitu dan kayaknya nggak di ACC deh. Iya. Kalau misal sama Pak Arya ya kalau misal belum berubah pikiran juga yang dimainin slope pipanya. Biasanya kan Pak Arya tahun lalu bilang kayak gini terus tahun depan bilang kayak apa kan. Oh iya Mbak. Iya. Yang lainnya lagi yang mau ditanyain? Mungkin nanti Menhu sama Mas Java mungkin beda lagi ya. Mungkin. Nah ini aku kayaknya menurut peraturan, terus ada juga mungkin ada juga pakai teman-teman tuh pakai aturan yang lainnya juga. Nanti ya monggo. Terus pompanya juga mungkin beda perhitungan. Mungkin nanti ya silahkan pilih mana yang mampu. Sebenarnya kalau misal aku takutnya tuh teman-teman malah bingung gitu loh kalau misal aku udah jelasin terus Mas Jafar juga jelasin mungkin istilah kita berbeda atau sebenarnya konsepnya sama tapi cara mengutarakannya berbeda atau emang konsepnya kita memahaminya berbeda, takutnya teman-teman tuh ya bingung gitu. Jadi nanti misal ada yang berbeda aku sama Mas Jafar ya nanti silahkan berpikir beristihad berpikir sendiri itu aku mau pakai yang mana. Takutnya nanti ada yang berbeda. Tapi aku udah bilang sih sama 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 Java pakai yang jelasin Excelku aja, gambarnya juga pakai gambar kelompokku. Terus sih, ada lagi yang mau ditanyain? Ada yang mau dibahas lagi? Kayaknya udah semua ya. Bab 56, diagram nomograf udah, Excel udah, sama gambar kompak juga. Misalnya nanti ada yang bingung, ya boleh tanya lagi. Banyak kan mbak juga nggak ya apa sama aku. Gimana Hel? Paham? Iya Mbak, kayaknya ntar kita coba dulu ya Mbak, biar tahu masalahnya ntar gimana. Kalau misalnya kita bingung tanya Mbak Safira nggak apa-apa ya Mbak. Oke. Mungkin teman-teman ada lagi teman-teman? Cukupin aja ya. Iya Mbak. Mbak, ini sih Mbak, kalau misalnya kita pengen minta filenya Mbak, boleh nggak Mbak? Yang Boleh. Excel? Oh. Gimana? Iya Mbak, yang sama yang bab 5, 6-nya. Soalnya tadi bab 5 juga kita masih rada-rada juga sih.
Boleh. Iya Mbak, mungkin itu aja sih Mbak. Makasih banyak Mbak Safira udah mau bantuin teman-teman 18. Semoga Mbak Safira lancar juga TA sama semuanya. Amin. Ntar kita doain dari sini Mbak. Mungkin itu dulu sih Mbak. Ya, semangat ya teman-teman. Semoga dimudahkan ngerjainnya. Amin. Boleh, kalau bingung tanya-tanya lagi boleh. BC boleh, lewat Rahel juga boleh. Tanya teman-teman Mbak yang lain juga boleh. Jadi kita senang kok bantuin. Siap Mbak. Makasih Mbak. Ya, teman, kalau misal punya salahnya mohon maaf. Kalau misal malah tambah bingung juga mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Safira. Terima kasih Mbak Safira. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.